Kita ke informasi pertama, pemirsa, rumah toko berlantai 4 di Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Ya, seorang pekerja tewas terjebak di dalam kamar mandi. Tapi mobil dua, Bang. Kobaran api membakar sebuah rumah toko yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan tiba di lokasi kejadian dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke pemukiman lainnya. Menurut warga, api membesar di bagian lantai dasar disertai dengan percikan api di lantai 2 dan 3. Nahas setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan satu jasad laki-laki di kamar mandi dengan kondisi terbakar. Korban dikenali sebagai salah satu pekerja di ruko. Terbakar itu ada ruko berlantai 4, jadi dia usaha papan bunga. Jadi yang terbakar itu sampai lantai 4 dan korban jiwa ada satu laki-laki. Dan sekarang korban jiwa sudah dibawa ke rumah sakit Pringani. Jasad pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk autopsi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kini kasus masih ditangani petugas kepolisian sektor Medan Barat. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Posko pemadam kebakaran Kota Baru, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat terbakar. Beberapa petugas yang berada di dalam posko langsung keluar menyelamatkan diri. Posko Damkar Kota Baru, Putri Daranante. Dengan cepat api menghanguskan posko pemadam kebakaran berlantai 2 di Jalan Putri Daranante, Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat siang. Para penghuni yang berada di dalam posko langsung menyelamatkan diri. Api pertama kali berasal dari lantai 2 posko. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya lantaran mobil pemadam kebakaran sedang berada di bengkel. Unit-unit kita di mana tuh, Bang? Pas tadi kebetulan armada kita lagi di bengkel, jadi kita tidak ada yang standby di posko, itu yang bikin kita kecewa. Tidak lama berselang, puluhan petugas pemadam kebakaran dari berbagai kecamatan di Kota Pontianak dan Kuburaya tiba di lokasi dan memadamkan api. Kurang lebih 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran yang menghanguskan posko pemadam kebakaran Kota Baru ini diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Teknisi penyedia jaringan internet di Palembang, Sumatera Selatan tersengat listrik. Korban sempat tak sadarkan diri di atas kabel dan beruntung nyawanya tertolong. Inilah video evakuasi teknisi penyedia jaringan internet yang tersengat listrik di Palembang, Sumatera Selatan. Korban pingsan di atas kabel lalu terjatuh. Beruntung korban berhasil diselamatkan polisi dan warga sekitar. Sebelumnya korban bernama Fahrul memperbaiki jaringan internet yang rusak di wilayah ini. Kemudian warga sekitar tiba-tiba mendengar suara ledakan kecil lalu melihat korban tak sadarkan diri. Pertama tuh suara meledak. Surat tuh langsung nyeret ke pojok tuh, langsung pingsan. Posisi kakak persis duduk di sini ya? Nah, persis di lapak gitu duduk. Terus warga berdatangan? Yo, langsung datangan galo, stop galo, nolong galo. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka ringan di kepala. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan intensif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jenazah korban penembakan oleh oknum polisi Ferry-Saud Simanjuntak dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Sementara korban lain, pemirsa, Ratu Martinus disemayamkan di rumah duka di Tangerang, Banten. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ferry-Saud Simanjuntak tiba di rumah duka di Medan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Ferry adalah pelayan KVRM di Cengkareng, Jakarta Barat yang tewas ditembak oknum polisi di tempat kerjanya. Ayah Ferry tak kuasa menahan duka bahkan hingga jatuh pingsan. Ferry merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ia merantau ke Jakarta selama 5 tahun dan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Tinggal ini memang gimana ya? Aku aja ngomongnya udah sesak. Gimana? Ya, ini adalah satu tulang punggung kami lah pokoknya. Cengkareng sini tanggal 31 balik sana
Tanggal 2. Pak, kapan Bapak mengetahui, Pak? Komunikasi lagi. Enggak ada. Setelah itu ada komunikasi lagi. Setelah upacara adat, jenazah Ferry langsung dimakamkan pada Jumat sore di TPU Kristen Kecamatan Kota Deli. Tangis keluarga juga menyambut kedatangan jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat di rumah duka di Tangerang, Banten, Kamis malam. Pratu Martinus juga menjadi korban tewas dalam insiden penembakan di KVRM. Yang meninggalkan 3 orang anak, salah satunya masih duduk di bangku SD. Jenazah Pratu Martinus rencana akan dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang oknum polisi ditangkap warga lantaran dikira maling saat mendatangi rumah kos di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Ya, dan oknum tersebut ditangkap setelah menodongkan senjata kepada warga. Seorang oknum polisi berinisial PN ditangkap setelah menakut-nakuti warga dengan airsoft gun. Warga mengira PN adalah maling yang menyatroni rumah warga karena datang menyelinap lewat atap kemudian menuju kamar kos seorang wanita di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, maksud kedatangan PN ke indokos tersebut ternyata untuk menemui seorang wanita berinisial F untuk urusan pribadi. Ada hubungan pribadi antara pelaku ini dengan saudari F. Karena tidak ketemu saudari F, tetangga kos yang lain di sini merasa resah karena ini adalah kos-kosan wanita. Lalu dihubungi pemilik kos, kebetulan pemilik kos ini adalah orang tuanya dari saudari F. Pemilik kos datang bersama warga, lalu diamankan yang bersangkutan. Setelah diamankan, diserahkan ke Polsek Tanah Abang. Meski tak terbukti adanya tindak pencurian, namun pelaku sempat merusak sebuah pintu kamar indekos. Pelaku juga pernah merusak AC di tempat yang sama 2 pekan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jasad yang ditemukan dalam plastik di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Warga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum berat. Ratusan warga kampung Ciareten, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor menyambut ambulan yang membawa jenazah Diska yang jasadnya ditemukan di dalam plastik di kawasan Jalan Raya Cilebut Kamis kemarin. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat dibawa ke rumah duka untuk disalatkan dan kemudian dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut ibu korban, Diska pamit pergi untuk belajar bersama dan mengerjakan tugas sekolah. Korban berangkat dari rumah menggunakan ojek. Terakhir itu jam 11 sama saya. 11 malam. Siang. Apa katanya? Oh, jam 1 siang sama bapaknya. Apa katanya? Pulangnya katanya jam 9 malam. Pulang. Mau ngerjain tugas. Terus? Gitu. Nggak ada kabar lagi? Nggak ada. Kamis kemarin jasad Diska ditemukan tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan.